Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film drama, biografi, perjuangan, dari tahun 2022 yang berjudul Lamborghini, The Man Behind the Legend. Film ini menceritakan tentang seorang petani yang memiliki mimpi untuk menciptakan mobil mewah, yang mampu menyaingi Ferrari, meskipun berbagai kegagalan menghampirinya, semua itu tidak membuatnya menyerah. Penasaran bagaimana kisahnya? Oke, duduklah dulu, rileks, dan nikmati jalan ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Ferruccio Lamborghini, yang sedang bermain dengan dua mobil-mobilan, sebuah Ferrari dan sebuah Lamborghini. Adegan beralih ke balapan nyata antara Enzo Ferrari dan Ferruccio Lamborghini. Kita kemudian dibawa ke Cento, Italia. Tak lama setelah Perang Dunia Kedua, dua saudara prajurit, Giorgio Lamborghini dan Ferruccio Lamborghini, kembali ke kampung halaman mereka. Ferruccio mengambil cincin di tasnya dan mengungkapkan berniat melamar pacarnya. Giorgio menggoda bahwa pacarnya mungkin tidak menunggunya, tetapi Ferruccio yakin jika dia pasti menunggunya. Setelah itu Ferruccio menemui pacarnya, dan saat dia memberikan cincin lamaran kepada Claudia, pacarnya, Claudia memeluknya dengan gembira dan menerimanya. Ferruccio kemudian kembali ke rumah di mana dia disambut dengan antusias oleh saudara-saudaranya yang lain dan ayahnya, Antonio Lamborghini, yang sudah menunggu kepulangannya. Saat makan keluarga, Ferruccio mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan pertanian dan pindah ke kota. Dia berencana untuk memulai sebuah perusahaan yang memproduksi truk yang lebih kecil dan lebih terjangkau, untuk menguntungkan para petani. Pengalamannya sebagai mekanik di Angkatan Darat akan membantunya dalam usaha ini. Dia juga berbagi tentang ambisinya untuk membuat mobil balap dan bersaing dengan Ferrari, menggunakan uang selama masa perang untuk memulai perusahaan traktornya. Dia berharap untuk memastikan bahwa nama Lamborghini akan tetap hidup dan bahkan menyaingi Enzo Ferrari. Ayahnya, bagaimanapun, mengungkapkan keraguan tentang rencana besar Ferruccio, apalagi mereka hanyalah keluarga dari pedesaan. Dalam adegan berikutnya, Ferruccio, Claudia dan Giorgio menghadiri pesta tahun baru di sana. Saat Ferruccio dan Claudia sibuk memperdalam hubungan mereka, Giorgio di sisi lain, kesulitan menemukan teman kencan, hingga Ferruccio dan Claudia turun tangan untuk membantunya menikmati kemeriahan malam. 6 bulan kemudian di parade motor Race, Ferruccio terlihat iri kepada Enzo Ferrari dengan kepopuleran dan kekuatannya dalam industri mobil. Kemudian perlombaan dimulai, dan meskipun Ferruccio mendesak untuk melaju lebih cepat, Giorgio tidak mau mempertaruhkan nyawanya demi kemenangan, dan saat Ferruccio mencoba mengambil kendali, mereka menabrak tiang listrik, sehingga kalah dalam balapan. Film berkedip ke depan menampilkan balapan antara Ferrari dan Lamborghini, yang menampilkan persaingan ketat dan sama-sama tidak mau kalah. Kembali ke masa lalu, Ferruccio dan Giorgio yang kecewa dan putus asa atas kekalahan mereka, dipanggil untuk sarapan oleh Claudia. Setelah kekalahan mereka yang membuat terpuruk, Ferruccio mengungkapkan ketakutannya untuk menjadi mekanik dan memulai mimpinya, karena kemampuannya yang tidak cukup baik. Claudia yang mendengar itu lalu meyakinkannya, dan mengatakan akan mendukung apapun keputusan Ferruccio. Claudia kemudian mengungkapkan bahwa dia sedang hamil, dan hal itu menghidupkan kembali semangat Ferruccio untuk memperjuangkan kembali mimpinya. Dia mencari pinjaman dari bank untuk mendanai bisnis truknya, tetapi usahanya sia-sia karena dia tidak punya barang jaminan untuk dijadikan pinjaman. Tak menyerah, Ferruccio lalu kembali ke pertanian ayahnya, dan mengungkapkan permasalahannya, di mana Antonio dengan sukarela memberikan semua yang dia miliki, tetapi itu masih belum cukup. Antonio kemudian menawarkan surat tanah miliknya, dan itu bisa dijadikan pinjaman bank dan bisa digunakan Ferruccio sebagai modal bisnis barunya. Ferruccio menerima surat itu dan kembali ke kota. Claudia, yang mendengar itu, tidak setuju jika Ferruccio mempertaruhkan properti keluarga, dan mendesaknya untuk mengembalikan surat-surat itu. Namun ketika Ferruccio menyatakan bahwa ayahnya tidak akan mengambilnya kembali, Claudia lalu menyarankan agar Ferruccio melakukan pinjaman atas nama ayahnya,
Ferruccio setuju dan segera mendatangi bank. Manajer bank lalu menerima pengajuan pinjaman itu dan menyetorkan uang atas nama ayahnya. Dengan dana pinjaman yang telah diperoleh, Ferruccio mulai mengerjakan proyek traktornya. Dia dan timnya mendesain ulang mesin traktor lama untuk menggunakan sistem bahan bakar hibrid. Tujuannya adalah untuk menciptakan mesin yang terjangkau dan layak secara ekonomi. Berminggu-minggu kemudian di bengkel, secara bertahap, Ferruccio dan Giorgio mulai mereparasi traktor lama, membongkar bagian mesin dan memperbarui komponen-komponen yang telah rusak. Selama itu pula, Giorgio diam-diam menyukai seorang wanita yang setiap harinya turun dari bis di depan bengkel mereka. Pada suatu malam, saat berbicara dengan Claudia di rumahnya, Ferruccio mengetahui bahwa kelahiran anaknya sudah dekat, jadi dia berjanji untuk pulang lebih awal dan menemaninya. Keesokan harinya, Giorgio terlihat kesulitan berbicara dengan gadis yang disukainya. Ferruccio mencoba membantunya, tetapi gadis itu malah mulai tertarik dengan Ferruccio daripada Giorgio. Pada hari itu, Ferruccio gagal pulang lebih awal seperti yang sebelumnya dia janjikan, karena dia ditahan oleh pekerjaan. Saat dia pulang ke rumah, dia menemukan keadaan rumah yang mengerikan. Darah berceceran di lantai dan Claudia telah dilarikan ke rumah sakit. Ketika proses melahirkan terjadi, sayangnya Claudia meninggal karena komplikasi, tapi anaknya berhasil selamat. Ferruccio yang putus asa dan marah, melampiaskannya dengan menghancurkan bengkelnya. Setelah pemakaman Claudia, dia mengusulkan desain traktor baru kepada manajer bank, yang lebih kecil tetapi 2 kali lebih kuat dan hemat biaya. Manajer bank setuju untuk berinvestasi, membawa kegembiraan bagi Ferruccio dan saudaranya. Saat makan malam, mereka bertemu gadis yang Giorgio sukai, bernama Anita. Giorgio mencoba berbicara dengannya, tetapi Anita malah mengejar Ferruccio. Anita kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Ferruccio, di mana Ferruccio langsung menerimanya, mengingat dia sekarang memiliki bayi yang baru lahir dan membutuhkan sosok seorang ibu. Namun hal ini menyebabkan keretakan hubungannya dengan Giorgio, yang memutuskan keluar dari perusahaan dan mengklaim 25% sahamnya. Film ini dipercepat ke tahun 1963, yang merupakan tahun emas bagi Ferruccio. Dia terlihat membeli permen di toko roti dan membaginya dengan pekerjanya di pabrik dan dengan Anita. Anita mengingatkan Ferruccio untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan putranya, karena sekarang dia sudah menginjak dewasa. Setelah mengetahui perjuangan putranya agar bisa memperoleh nilai sekolah yang tinggi, Ferruccio memutuskan untuk menemuinya dan memberinya sebuah perahu but sebagai hadiah. Dia juga berjanji akan memberikan hadiah lagi jika nilai putranya tetap tinggi dalam sekolah, dan hasilnya akan ditukar dengan hadiah mobil Ferrari. Dalam percakapan dari hati ke hati, putranya mengaku bahwa dia merindukan ibunya, menganggapnya sebagai orang paling baik dan cerdas yang dia kenal. Pemahamannya tentang benar dan salah, katanya tak tertandingi. Keesokan harinya, Bob Wallace, seorang pembalap Australia muncul di pabrik Lamborghini untuk mencari pekerjaan. Ferruccio memberitahu dia bahwa fokus mereka hanya pada truk dan bukan mobil untuk balapan. Namun, Bob Wallace memaksa, sehingga Ferruccio menerimanya. Setelah melakukan riset dengan timnya, Ferruccio mengungkapkan gagasan dan solusi kepada Enzo Ferrari, tentang masalah kopling yang sering dihadapi mesin Ferrari. Dia menawarkan solusi potensial untuk memperbaikinya, dan Ferruccio mengusulkan kemitraan antara Ferrari dan Lamborghini. Namun Enzo Ferrari menolaknya dengan tegas, dan bahkan menghinanya sebagai petani miskin yang kebanyakan mimpi. Atas penghinaan itu, Ferruccio menjadi sangat kesal dan berniat membuktikan kelayakannya. Dan karena hal itu juga Ferruccio mulai membangun kerjasama dengan Bob untuk menciptakan mobil balap. Ferruccio kemudian mengunjungi sebuah pameran seni, di mana sebuah potret banteng yang berani telah memikatnya. Ilustrator menjelaskan simbolisme banteng yang berkaitan dengan semangat juang, mendorong putra Ferruccio menyuarakan harapannya untuk kemenangan banteng. Terinspirasi oleh citra yang kuat ini, Ferruccio bergerak untuk menciptakan mobil yang mewujudkan kekuatan, ketahanan, dan kehadiran banteng yang tak terhapuskan. Bersemangat untuk mewujudkan visi ini, Ferruccio mempresentasikan konsepnya kepada mantan eksekutif puncak dari Ferrari, Maserati dan Alfa Romeo yang telah direkrutnya.
Mereka segera menyatakan bahwa desainnya tidak mungkin bisa direalisasikan, karena banyak faktor yang tidak bisa disesuaikan. Tidak menyerah, Ferruccio menetapkan batas waktu selama 6 bulan untuk debut pertama mobil balap Lamborghini, yang diberi nama GT350 di Jenewa, bersumpah untuk memukau penonton dan mengalahkan presentasi dari Ferrari. Sekarang, tujuannya bukan hanya untuk sukses, tetapi juga untuk menciptakan mobil terbaik yang pernah ada. Bahkan jika perjalanannya melibatkan kegagalan, dia tidak akan menyerah. Anita mengungkapkan kekhawatirannya tentang ide itu, karena berbeda dengan mobil mewah, traktor akan selalu menemukan pasar, tapi mobil mewah mungkin tidak. Dia jelas khawatir akan masa depan perusahaan, terutama dengan ancaman kebangkrutan akibat kenaikan harga bensin. Ferruccio, bagaimanapun, marah dan menegaskan haknya untuk memilih jalannya sendiri dan bersikeras bahwa dia sangat disukai oleh semua orang kecuali Anita. Anita membalas bahwa kekayaannya adalah satu-satunya alasan kasih sayang mereka, dan bahwa kebangkrutan akan membuat mereka menentangnya. Tidak terkesan dengan desain yang disajikan, keesokan harinya Ferruccio mendapati mobilnya terlalu besar dengan grill yang terlalu dramatis. Dia mendesak desainer untuk membuat sesuatu yang benar-benar luar biasa. Terinspirasi oleh banteng dari pameran seni, Ferruccio membuat sketsa logo banteng di serbetnya malam itu, dan membagikannya dengan temannya. Bob juga ikut andil dalam tim, di mana Ferruccio dan Timmy memeriksa desain baru, dan dengan beberapa modifikasi mesin, kap mesin yang sempurna terpasang menyelesaikan Lamborghini GT350. Malam itu ketika sedang pesta, Anita salah mengartikan interaksi Ferruccio dengan seorang wanita sebagai flirting, padahal sebenarnya dia hanya membagikan gambar desain mobilnya dan mempromosikannya. Merasa terluka, Anita kemudian meninggalkan pesta bersama putranya. Keesokan harinya, Ferruccio dan Bob mengambil GT350 untuk test drive dan terkesan dengan efisiensinya. Di saat-saat gembira, Ferruccio menyatakan bahwa dia ingin mobilnya dicat hijau, sehingga bisa menjadi fokus para penonton. Pada pameran mobil Jenewa 1964, Ferruccio meluncurkan mobil pertama Lamborghini, memukau penonton yang sebenarnya sedang menunggu Ferrari. Sebagai sindiran ke Enzo Ferrari, Ferruccio mengirimkan serbet dengan gambar sketsa banteng yang mengalahkan kuda, melambangkan kemenangan Lamborghini atas Ferrari. Sekilas hingga saat ini, Ferruccio dan Enzo terlibat dalam persaingan balap. Terlepas dari semua upaya Ferruccio, pada akhirnya Enzo Ferrari memenangkan balapan, dengan Lamborghini terhenti di garis start. Setelah itu Ferruccio mengunjungi pertanian keluarganya, mengenang keluarganya terutama kakaknya dan Claudia. Dia terakhir terlihat mengendarai Lamborghini merenungkan kegembiraan hidupnya, meskipun Lamborghini mungkin tidak memenangkan perlombaan, namun tetap mendapat tempat khusus di hati banyak orang. Film ini dengan indah menggambarkan pengorbanan seorang putra petani dalam mengejar mimpi tanpa henti.